Jadi salah satu misi kami ingin mengembalikan sejarah. Karena kalau sejarah ini kita tidak perbaiki, maka umat Islam itu nanti akan banyak dikorbankan. Dan kita harus berani menyuarakan kebenaran dimanapun kita berada. Beliau berpesan dan kita harus berani menyuarakan kebenaran dimanapun kita berada. Jangan pernah takut. Qulil haqqa walau kana murad. Katakan kebenaran itu walaupun pahit. Beliau telah warning kepada pembelokan sejarah. Bahkan beliau sempat menyinggung bagaimana peran kolonial, pemerintah kolonial Belanda dalam rangka membelokkan sejarah pesantren, sejarah keindonesiaan, dan sejarah berkembangnya Islam yang ada di Indonesia. Dan ini juga adalah warning kepada pihak-pihak yang dulu telah bekerja sama dengan pemerintah kolonial, bekerja sama dengan Belanda atau VOC dalam rangka melemahkan perjuangan bangsa Indonesia. Seperti yang kita kenal diantaranya misalnya Habib Usman bin Yahya yang digelar sebagai mufti Batavia, yang kemudian berkali-kali mendapatkan penghargaan Ratu Belanda. Mufti Batavia ini bekerja sama dengan Senok Gronye untuk melemahkan perjuangan rakyat Indonesia. Bahkan hari ini kemudian kita menyaksikan adanya pembelokan sejarah, di mana sejarah berkembangnya keislaman keindonesiaan ini diklaim sebagai jasa-jasa Bani Ba'alwi, jasa-jasa para habaib kata mereka. Mereka mengklaim kalau tanpa habaib, bangsa Indonesia ini masih menyembah batu, menyembah pohon. Pernyataan ini justru sangat merendahkan bangsa Indonesia. Kita tunggu orang-orang yang membuat pernyataan tersebut untuk meralatnya. Karena yang kita ketahui, para Ba'alwi yang datang dari Yaman, yang konon katanya di Yaman pun mereka bukan penduduk asli Yaman, tapi mereka ini merupakan imigran juga. Lantas kemudian mereka dengan arogannya ngaku-ngaku sebagai anak cucu Nabi. Dan mengklaim bahwasanya sejarah berkembangnya Islam di Indonesia ini atas jasa mereka. Ini kan sebetulnya pengaburan sejarah, pembelokan sejarah. Padahal berkembangnya Islam di Indonesia ini atas jasa Wali Songo. Dan Wali Songo ini bukan Ba'alwi. Nah, hari ini kita dihadapkan dengan distorsi sejarah. Orang-orang itu mengklaim Wali Songo merupakan Ba'alwi. Mereka mengklaim Wali Songo dari mereka, ditambah lagi kemudian mereka tidak mengakui dzurriyyat Wali Songo. Ini pasti ada kepentingan. Saya jadi ingat dengan yang disebutkan dalam buku Secret of Freemasonry, bahwasanya untuk menguasai suatu bangsa, strateginya ada 3. Yang pertama, kaburkan sejarah mereka. Yang kedua, hancurkan semua situs-situs sejarah mereka. Dan yang ketiga, belokkan sejarah mereka. Nah, ini ada upaya yang sifatnya terstruktur dan masif untuk membelokkan sejarah Wali Songo, bahkan untuk membelokkan sejarah bangsa Indonesia. Buktinya sejarah kita dikaburkan, sejarah kita dibelokkan, situs-situs sejarah kemudian dihancurkan, lantas kemudian dimunculkan situs-situs baru berupa makam-makam palsu. Ada 3.000 makam-makam palsu di Indonesia ini, yang pada akhirnya muaranya untuk membangun klaim tentang Ba'alwi yang sangat berjasa untuk bangsa Indonesia. Saya yakin betul Pak Menteri Agama, Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar sedang kasih warning ke sana. Orang yang telah membuat situs-situs palsu, makam-makam palsu, pembelokan sejarah, sejarah bangsa Indonesia diklaim, pahlawan-pahlawan kita juga diklaim. Ini merupakan warning kepada Ba'alwi. Nah, mengapa kemudian orang melakukan pembelokan sejarah dan pengaburan sejarah? Ya, tiada lain, tiada bukan sebetulnya. Kepentingannya dalam jangka panjang ingin menguasai bangsa Indonesia. Maka ini menjadi sebuah syarat mutlak, keharusan dan keniscayaan bagi bangsa Indonesia, rakyat Nusantara bangkit bersuara. Jangan biarkan klaim-klaim sepihak ini. Jangan biarkan pembelokan sejarah ini. Mari kita bergerak dari akar rumput menyuarakan agar pemerintah mendengar suara kita semua, agar tidak terjadi lagi pembelokan sejarah. Hari ini pembelokan sejarah itu mungkin
baru sebatas adanya catatan-catatan yang sengaja dipalsukan, buku-buku sejarah yang kemudian dibelokkan. Tapi untuk 10, 20, dan 30 tahun yang akan datang, maka semua generasi kita, anak cucu kita akan dikorbankan. Saya ambil studi kasus saja. Misalnya tentang pondok pesantren Sidogiri. Di mana-mana Ba'alwi mengklaim Masyayikh Sidogiri merupakan keturunan Ba'alwi Yaman. Mereka juga adalah Habib juga, kata mereka. Bahkan kita lacak di beberapa buku memang sudah diklaim dari Yaman, dari Ba'alwi maksud saya. Kemudian yang berikutnya, kita lihat catatan di Google, misalnya kalau kita searching di Google, Syekh Sulaiman, Masyayikh Sidogiri itu atau Sayyid Sulaiman itu sudah diba'alwikan. Kita bisa periksa di Google misalnya mereka kasih nama Sayyid Sulaiman bin Abdurrahman Basaiban. Jadi pendiri atau Masyayikh Sidogiri sudah mereka ba'alwikan. Dan kemudian mereka kasih marga Basaiban. Bahkan masyayikh yang lainnya banyak, ada yang di Al-Idruskan, ada yang di Bin Yahyakan dan lain sebagainya. Padahal faktanya, sekali lagi faktanya, di catatan di Google mereka yang bikin, di Wikipedia mereka bikin Syekh Sulaiman ini bin Abdurrahman Basaiban. Tapi fakta dan kenyataannya Syekh Sulaiman bukan bin Abdurrahman Basaiban. Aslinya Sayyid Sulaiman bin Zain Abdul Qadir Al-Hasani. Jadi jauh betul. Jadi sekali lagi, Sayyid Sulaiman, pendiri pesantren Sidogiri, bukan bin Abdurrahman Basaiban dan bukan Ba'alwi. Nama asli beliau adalah Sayyid Sulaiman bin Sayyid Zain Abdul Qadir Al-Hasani. Sayyid Sulaiman bin Sayyid Zain Abdul Qadir Al-Hasani merupakan keturunan dari Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Al-Hasani. Betul merupakan zuriat Nabi. Silsilah nasabnya dari pihak bapak memang nyambung kepada Imam Hasan, dari pihak ibunya nyambung kepada Imam Husain. Tapi yang perlu ditegaskan pada kesempatan kali ini, beliau bukan Ba'alwi, tapi beliau adalah Al-Hasani, zuriat Nabi dari Imam Hasan radhiyallahu an. Nah ini penting. Bahkan Sidogiri sudah mendapatkan isbat internasional, isbat dari Maroko sebagai keturunan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tidak sebagaimana Ba'alwi yang telah mengklaimnya. Nah ini tadi kasus dari pembelokan sejarah pesantren Sidogiri dapat kita ambil pelajaran untuk kita semua betapa mereka gampang sekali membelokkan sejarah, gampang sekali memanipulasi sejarah, bahkan mereka berani berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk sejarah pesantren tertua, yakni pesantren Al-Kahfi yang didirikan oleh Sayyid Abdul Kahfi Somlangu. Sayyid Abdul Kahfi Somlangu mendirikan pesantren tertua se-Asia Tenggara. Jadi kalau pengen tahu pesantren tertua di Indonesia bahkan di Asia Tenggara adalah Pondok Pesantren Al-Kahfi Somlangu, Kebumen. Dan beliau juga merupakan keturunan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, bukan Ba'alwi. Saatnya kita semua bangkit, mari semua dzurriat Wali Songo, mari kita semua bangkit untuk menyuarakan, meluruskan kembali sejarah kita yang telah diklaim orang lain. Bukan cuma sejarah Wali Songo yang mereka belokkan, ternyata sejarah bangsa dan negara kita juga telah mereka belokkan. Pahlawan-pahlawan mereka kemudian dipaksa untuk diba'alwikan. Lalu kita dipaksa untuk menjadi pendengar setia, membenarkan apapun yang mereka sampaikan. Dan satu hal lagi, untuk kita masyarakat yang ada di Lampung, sudah ada banyak selebaran yang dibagikan di Makom Keratuan Darah Putih atau Makom Raden Intan, yang di sana dituliskan bahwasanya Raden Muhammad Zaka atau Raden Muhammad Aji Saka atau Ratu Darah Putih diklaim merupakan keturunan Ba'alwi. Padahal Keratuan Darah Putih atau Raden Muhammad Zaka atau Muhammad Aji Saka terkonfirmasi merupakan keturunan Sunan Gunung Jati, dan Sunan Gunung Jati merupakan keturunan Syarif Abdullah Umdatuddin atau Raja Mesir, Sultan Mesir. Artinya kita masyarakat di daerah pun harus berhati-hati. Ingat para leluhur kita akan selip sedikit diba'alwikan, diklaim sejarahnya. Dan siapapun putra-putri bangsa Indonesia yang leluhurnya telah diba'alwikan tapi diam saja, maka saya pastikan dia telah berkhianat kepada nenek moyangnya, telah berkhianat dengan orang tuanya, telah berkhianat dengan bangsa Indonesia,
bahkan telah berkhianat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga ini semua bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebagaimana Ba'alwi yang telah mengklaimnya. Nah, ini tadi kasus dari pembelokan sejarah pesantren Sidogiri, dapat kita ambil pelajaran untuk kita semua betapa mereka gampang sekali membelokkan sejarah, gampang sekali memanipulasi sejarah, bahkan mereka berani berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk sejarah pesantren tertua, yakni pesantren Al-Kahfi yang didirikan oleh Sayyid Abdul Kahfi Somlangu. Sayyid Abdul Kahfi Somlangu mendirikan pesantren tertua se-Asia Tenggara. Jadi kalau pengen tahu pesantren tertua di Indonesia bahkan di Asia Tenggara adalah Pondok Pesantren Al-Kahfi Somlangu, Kebumen. Dan beliau juga merupakan keturunan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, bukan Ba'alwi. Saatnya kita semua bangkit, mari semua Dzurriyyat Wali Songo, mari kita semua bangkit untuk menyuarakan, meluruskan kembali sejarah kita yang telah diklaim orang lain. Bukan cuma sejarah Wali Songo yang mereka belokkan, ternyata sejarah bangsa dan negara kita juga telah mereka belokkan. Pahlawan-pahlawan mereka kemudian dipaksa untuk dibaalwikan. Lalu kita dipaksa untuk menjadi pendengar setia, membenarkan apapun yang mereka sampaikan. Dan satu hal lagi, untuk kita masyarakat yang ada di Lampung, sudah ada banyak selebaran yang dibagikan di Makom Keratuan Darah Putih atau Makom Raden Intan, yang di sana dituliskan bahwasanya Raden Muhammad Zaka atau Raden Muhammad Aji Saka atau Ratu Darah Putih diklaim merupakan keturunan Ba'alwi. Padahal Keratuan Darah Putih atau Raden Muhammad Zaka atau Muhammad Aji Saka terkonfirmasi merupakan keturunan Sunan Gunung Jati, dan Sunan Gunung Jati merupakan keturunan Syarif Abdullah Umdatuddin atau Raja Mesir, Sultan Mesir. Artinya kita masyarakat di daerah pun harus berhati-hati. Ingat para leluhur kita akan selip sedikit dibaalwikan, diklaim sejarahnya. Dan siapapun putra-putri bangsa Indonesia yang leluhurnya telah dibaalwikan tapi diam saja, maka saya pastikan dia telah berkhianat kepada nenek moyangnya, telah berkhianat dengan orang tuanya, telah berkhianat dengan bangsa Indonesia, bahkan telah berkhianat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.